Mereka sama-sama berada di dalam posisi yang berbahaya. Jadi kita awali di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Psychots Chow ini dia yang tadi sempat gua obrolin juga, Be. Karena memang di MDL pernah digunakan dari Chow-nya dan itu dampaknya dahsyat sekali. Ya, teamfight cepet sih yang mungkin akan dicari. Apalagi ada Thunderbelt nih. Semenjak ada Thunderbelt kayak semua EXP itu jadi punya possibility untuk bisa ngebadanin juga. Walaupun dengan menggunakan hero yang cenderung kayak Chow. Apalagi di sini Conclusive Blast yang akan mempermudah juga Psychots untuk berjalan duluan dibandingkan dengan Sorizo yang harus mengandalkan Vengeance skills-nya. Yep, mentality dari kapten tadi udah langsung diperlihatkan ya. Nggak ada jiper-jipernya, pokoknya berdiri ada di sana. Iya. Oh, Karena dapat. mentalnya juga kuat banget dan keambil sepertinya. Ya, tapi buat pemilihan dari emblemnya, Brands di sini memilih ke Magic Emblem. Lalu ada Inspire, Tenacity, dan juga ada Impure Rage. Ini akan memperkuat juga bagaimana pemilihan frontline ya untuk bisa ditarget. Dan nanti ketika dalam team fight dia punya Tenacity, jadi nggak bakal gampang untuk di pick off. Sehingga masih ada sedikit waktu ya untuk bisa menggunakan Starlight Pulse dan menghindari dengan immune effect. Yep, dan ada pergerakan dari Anavel. Coba lihat dan Mueza. First blood, wow, tapi DPZ yang mengamankannya. Tapi Steel Cable dahsyat banget sih. Wow. Ada di medan yang sempit dan itulah yang dicari oleh Anavel. Satu first blood yang cukup mahal. Ya, impact dari teamfight di area jungle ya, ketika memang Fanny jungle. Ini benar-benar powerful banget. Walaupun mungkin banyak historical kita melihat bahwa Fanny baru mungkin akan menyala ketika habis turtle yang pertama, tapi ternyata enggak. Di sini Anavel memilih untuk bermain agresif dan ini dia creativity 3-man move-nya yang hidup sekali dari EVO's Glory. Mereka udah mulai berjalan dengan menggunakan damage yang cukup dan heavy CC-nya datang dari Aleva. Brands ya bersama dengan Psychots nih. Tapi tadi debut pick nih untuk Chow Experience Psychots. Ya karena baru pertama juga ya. Panggung pertama MPL untuk season ini. Dan setup ke arah Turtle ini ya cukup berbahaya juga di Flicker. Oke, ada pergerakan dari Psycho dan ini dia menyerahkan. Karena Mueza kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan pada akhirnya Sorizo menjadi korban walaupun kali ini Aleva pula menghilang. Tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan yang cukup. Wah, Sorizo ditukar dengan Aleva. Agresivitas makan siapapun itulah yang terjadi. Tapi Taman Force. Oke, dan Brands di tempat yang berbeda. Dalam keadaan yang tidak cukup baik tapi untungnya Brands masih bisa mundur. Wah, ini team fight-nya terjadi di dua waktu yang bersamaan loh. Yang paling pertama adalah kalau kita targetkan tadi ke Anavel ya. Anavelnya masih survive loh dengan adanya Steel Cable jarak jauh yang menyelamatkan dia dengan 1 pixel HP. Dan di sisi top lane itu mungkin karena targetingnya pengen buru-buru untuk langsung clear aja ya di bagian dua minionnya. Jadi makanya teman-teman dari EVO's Glory mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tapi untuk setup turtle-nya, Coba lihat Psycho hadir kembali tapi turtle-nya gagal untuk mereka dapatkan. Dan juga final slash-nya tadi berhasil untuk langsung bisa menabrak ke arah beberapa player. Dan juga untuk kali ini Avatar of Guardian-nya berhasil pula mendapatkan ke arah dari Aleva. Aleva masih sempatkah untuk bisa mundur di tersebut. Tapi sekarang Dominatornya sudah langsung dikeluarkan pula di dalam area tersebut. Dan DPZ-nya masih bisa mundur. Wow, keuntungan yang begitu banyak diambil oleh Dewa United Turtle. Mereka dapatkan point kill, mereka dapatkan walaupun memang kondisinya tadi menang level. iya ditambah lagi tadi kalau kita lihat dari Coach Shadow-nya ya, itu nempel loh kebetulan. Dan memang kalau kita lihat sedikit dengan adanya keunggulan gara-gara turtle, ya udah sharing goldnya pasti ke gold juga berpengaruh untuk Azura. Oke, calon prediction. 3 suara untuk EVOS, 3 suara untuk Dewa. Cukup stabil mungkin di hari ini. Apalagi dengan line up yang baru nih. EVOS mungkin mereka harus menunjukkan juga bahwa agresivitas itu sebenarnya adalah milik sang macan. Bukan mirip anak Dewa. Agresivitas ya, karena bawa Fanny juga. Early game-nya bisa banget untuk bermain galak. Tapi untuk sekarang 3-man move-nya ini dia. Selalu ada Aleva, selalu ada Anavel juga di belakangnya. Permainan agresif kayak nggak bisa dihindari gitu loh. Dengan adanya Heptasis juga sebagai pemilihan item pertama dari Anavel. Dan tinggal kita tunggu setup seperti apa yang akan dibawakan. Karena kebetulan cowok dari Psychots juga sudah mulai berjalan. Dan harusnya saat lagi dengan ada double buff dari Fanny, minimal mereka bakal cari korban dulu nih. Ketika 30 detik sebelum adanya turtle selanjutnya. Pokoknya di atas menit 5 kasih ke arah jungle-nya ya. Wih, final slash-nya dikeluarkan kembali dan juga mendapatkan ke arah dari DPZ. Komit banget. Flickernya digunain loh. Tapi trapping. Oke, Anavel coba lihat ingin mendapatkan ke arah dari Sorizo. Akankah Sorizo-nya bisa kabur tapi ternyata tidak. Dimana sekarang Anavel masih berhasil kabur pula ke tempat yang berbeda. Dan juga Psycho tertinggal sendirian di bagian belakang. Tapi kali ini Aleva hadir. Dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan Psycho. Ternyata sama-sama aja ya.
satu tuker satu tapi bedanya mid laner dan EXP laner. Untuk sekarang setup harus tetap dilakukan oleh kedua belah tim. Karena mereka udah kecurian 1-1 dari segi poin killnya. Tinggal kita tunggu siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari Turtle yang satu ini. Karena kebetulan Anavelnya butuh banget untuk ambil purple buff-nya. Oke, ketahuan case dengan posisi yang lumayan tidak aman. Tapi ini Assassin setupnya rapi juga ya. Dari kedua tim sama-sama nggak mau ngasih turtle-nya secara free. Yang biasa kita lihat Fanny ya udah lagi ngebuff biasanya turtle-nya di skip. Yep. Tapi ini enggak. Ray pun sama. Dia Tetap mau nggak di-setupin ngelepas. ya. Ya. Ini apa jangan-jangan karena lagi-lagi ya makro manajemen yang sudah sempat diperbincangkan ketika Assassin vs Assassin bahwa turtle adalah hal yang penting banget. Terutama ketika mereka ingin melanjutkan 2 menit selanjutnya untuk mencari team fight. Dan itu yang harus didapatkan dari Turtle. Ketika sharing gold dan EXP-nya berhasil mereka dapatkan otomatis itu akan menjadi keuntungan. Ini dia satu konsil ditendang ke arah mana. Dan benar saja berhasil mendapatkan ke arah satu player dan Mueza menjadi korban lagi dan lagi. Bahkan Revitalize nggak bisa membuat Mueza selamat. Keunggulan jumlah bisa dimanfaatkan juga oleh EVOS. Mereka bisa setup kalau mereka mau. Karena Fanny dari Sanavel masih punya purple. Wah ini lagi-lagi ya kalau kita berbicara metode pick off emang EVOS Glory punya draft yang bagus banget. Chow ditambah lagi dengan kehadiran dari Itu dia. Ya karena namanya kapten ya jago gocek lah. jago gocek. Apalagi nendang-nendang nih hero-nya. Benar. Ya kan metode pick off-nya banyak. Aleva juga pakai edit bisa pick off. Dan Benar Psychots sekarang deh. mencari lagi. Mau ditendang lagi dan benar saya the way of Psychot berhasil mendapatkan ke arah satu player namun untuk sekarang. Apa terlalu dia langsung dikeluarkan tapi Ray mendapatkan turtle tersebut dan juga meninggalkan DPZ sendiri di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Aleva bisa dirinya membantu sedikit lebih tersisa dan selesai. Double kill, bahkan 3 poin kill berserta turtle. Satu pick off yang di counter. Begitu baik. Dewa United pegang keunggulan banyak banget. Wes, di tempat yang berbeda Brans hampir saja bisa dilumat habis pula. Wah ini dari keunggulan semua lini bisa dibilang Dewa langsung unggul 2.800 gold. Yang awalnya cuma 600 lim. Dengan Psychots tadi yang mengeluarkan flickernya The Way of Dragon yang ternyata di cancel begitu saja. Dan ternyata follow up cepatnya langsung dihadirkan tapi sekarang case targetnya. Waduh, walaupun ditendang ke arah yang mungkin tidak seharusnya ya. Tapi setidaknya ada Purify tadi yang udah dikeluarkan. Satu bait spell aja ya. Gak bisa terlalu komit juga tadi. Satu poin informasi penting tapi top lane. Oke, udah di burst seperti itu. Namun sekarang sedikit lagi dan Brans hampir saja. Hampir saja Vengeance tadi emang udah menabrak ke arah dari Brans. Order Brilliance tadi masih memperpanjang nyawa dari Brans tapi dia ngebuang flicker. Informasi yang mahal juga, Ray bisa banget nanti mungkin sebagai poke damage saja atau bisa di all in. Sementara purple buff-nya ada di DPZ. Wah tapi buat sekarang ya menurutku ini dia pertanyaannya. Purple buff dari, oh enggak, dari Anavel. 1v1 situation apa yang terjadi? Hampir kita yang kaget. Oh, kayaknya kena DPS-nya ini ya, DPS-nya Nightmare Spawn ya. Mungkin gak kelepas berarti tadi ya. Gak kelepas tadi dan emang jaraknya tidak sejauh itu seperti untuk DPZ. Anavel kehilangan purple buff-nya diambil oleh DPZ sekarang ini akan menurunkan tempo permainan dari EVOS Glory karena harus menunggu untuk beberapa menit ke depan. Menunggu purple buff-nya juga. Dan Azura yang bahkan menggunakan Harit ya. Gak bener-bener bisa terbilang kalah dari segi laningnya karena Brans juga gak memenangkan matchup di bagian top lane. Oke, tapi keunggulan dari Ray ini membuat dia nge-skip Skypiercer. Atau kita udah bisa goodbye nih Skypiercer untuk Hayabusa, Be. Boleh sih kayaknya buat sekarang ya karena target-targetnya main pick off. Takutnya nih malah Hayabusa yang ditargetkan dan itu bakal menjadi malapetaka bagi Dewa. Mereka nggak punya damage nantinya. Hanya mengandalkan Azura, Azura bisa di-burst sama Brans. Ini dia ada konsil tapi langsung disembur saja ketahuan langsung sudah pergerakan yang dimiliki oleh EVOS Glory dan mereka sekarang langsung dibalaskan begitu saja. Psychot menjadi korban pertama di dalam aksi yang ingin mereka lakukan namun digagalkan oleh Dewa. Oh ya, dapetin Lord, dapetin poin kill lagi-lagi. Selalu ada +1 bonus untuk Dewa United. Dan targetnya sekarang Case udah nggak ambil ultimate-nya DPZ lagi. Dia ambil ultimate-nya Brans. Untuk bisa menghindar dari The Way of Dragon. Secure ya. Secure juga. Dia punya Purify tapi dia mau lebih secure sepertinya. Dia mau efek immune, nggak bisa ditarget. Dan sekarang Anavel. Oke, Anavel mencoba untuk bisa mendapatkan karat dari Azura. Dibalikin. Dan sekarang dibalikin. Gak sempat bernafas, bahkan Steel Camel yang on point masih belum cukup menumbangkan Azura bantuan dari Soriso dan mid lane bakal coba diterobos sepertinya. Wah, kerugian berlipat ganda. Dewa United Esports kali ini unggul 5.000 gold. 1v1 yang menarik barusan karena memang Haritnya mampu untuk bertahan. Apalagi dengan kehadiran dari Starlium Sight yang membuat dia memiliki true damage tambahan.
Dan sekarang team fight-nya masih mau dilanjutkan. Oke, masih saja mau dilanjutkan dan Lagi? Psychot Wow. again and again menjadi korban waktunya untuk Dewa bisa membabat habis pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Iya ya, pasif dari best turret yang masih ada juga. Mungkin ini menjadi sinyal untuk Dewa United. Mereka nggak boleh terlalu overcommit. Kita tahu setup dari kemarin untuk Dewa United itu bagus banget. Tapi satu mistake membuat mereka jadi kalah. Wah, ini harus pelan-pelan sih dari pemain EVOS Glory. Mereka harus manage lane jauh, tapi mau gimana pun lane jauhnya udah ada orang lihat di sana. Case dan Azura sudah standby on position. Mereka cuma bisa ngelakuin follow up ketika nanti Annabelle-nya bisa mendapatkan ruang untuk farming. Tapi nyatanya sampai saat ini, Annabelle masih sulit untuk mendapatkan ruang farming tersebut. Bran selesai dengan adanya Divine Glaive, tapi masih belum cukup untuk damage-nya. Mau nggak mau harus ada satu target yang bisa di pick off. Dan menurutku target yang paling nyaman untuk di pick off itu cuma 2 dari Dewa. Yang pertama itu adalah Mueza, yang kedua adalah Sorizo. Ini adalah target dari Psychots yang harus secepat mungkin itu bisa di-burst sama Brans. Ya harus banget sih bareng Brands dan itu harus komit ya. Maksudnya Darkening dengan resiko Brands-nya sendiri juga bisa ditabrak atau Ya. di counter setup dengan Mueza. Setuju banget. Tapi lagi-lagi kalau targetnya Mueza mungkin akan ada cerita yang berbeda. Waduh, Alevanya sendirian terlalu beranikah tadi dan bertemu dengan 2 player tapi mau tidak mau dia pun harus melakukan itu. Oh, Psychots. Ada position bagus. Kenapa? Oke, Psychot sendirian bisa gak dia kabur? Dimana sekarang pergerakannya langsung dikejar Final Slash. Dikeluarkan pula Psychot berhasil untuk memancing beberapa source skill dikeluarkan. Tapi ya malah flicker dia juga yang ke bait. Iya. Itu lumayan mahal. Dan Annabelle tanpa purple buff harusnya dia udah control laning jauh dulu. Sementara bawa farming dulu. Gak bisa untuk paksa team fight. Wah, tapi Dewa sadar sih, Lim. Kalau misalkan emang ya gameplay Fanny itu pasti di lane jauh. Makanya lihat lane jauhnya dipegangin terus sama Dewa. Gak ada sedikit pun celah, bahkan di slow push. Biar nanti minionnya masih unggul Dewa ketika ada di 12-11 nanti. Ini mau gak mau buat sekarang Lordnya bakal coba untuk di setup. EVOS Glory mau counter seperti apa? Goldnya terlalu jauh dan Psychots belum punya flicker untuk melakukan setup. Oke, Lord sudah mulai dipoke dan ini belum ada tanda-tanda bakal ditabrak oleh EVOS dan bakal free untuk Dewa United. Wow. Tidak ada pergerakan yang benar-benar signifikan dilakukan karena sepertinya mereka lebih berfokus untuk bisa dia udah ngebenahin landingnya mereka dulu. Oke, kita ngomongin winning management dulu ya dari EVOS Glory, winning conditionnya juga. Mereka harus mencari gimana pun caranya untuk satu lane yang bisa di-cut sama Annabelle. Yang minimal Annabelle bener-bener gak bisa kena solo kill. Tapi mereka belum melakukan hal tersebut. Kebetulan juga Lordnya menuju ke mid lane, jadi harusnya untuk side lane-nya akan diperkuat sama Dewa. Dan lihat Mueza muncul. Ini menjadi sinyal kalau dia tuh gak mau kalau saatnya nanti Annabelle bakal ngelakuin cut terhadap minion. Oh dipaksa ternyata Annabelle still cable, langsung fokus minion dan Wah, Brans. mau tidak mau Brans pun. Oke. Sudah tertrigger pula. Iya, udah gak ada order brilliance menandakan kalau misalkan dua lane ini harus di defense secepat mungkin. Wow, dan mulai masuk dari arah mid lane. Di tempat yang berbeda ada satu lagi. The Wave Dragon dikeluarkan tapi Ray masih berhasil bertahan di bagian tengah. Lordnya sudah bertamu ke dalam area pertahanan tapi Final Slash sudah langsung dikeluarkan pula. Zaman Force kali ini langsung yang melingkuli udah untuk bisa mengantarkan Ray damage tapi Ray di tempat yang berbeda udah berhasil dihancurkan. Hanya saja sekarang satu base utamanya. Mereka berfokus. Masih ada satu lagi katapult dan diselesaikan oleh Dewa. Dewa United mengamankan game pertama bahkan membuktikan lineup baru dari sang macan masih belum efektif. Battle of Assassin, Ray yang lebih unggul, setup yang lebih unggul dan match point untuk Dewa United. Dewa United Esports kehilangan early game pick off tidak membuat mereka kehilangan fokus, kehilangan momentum, tidak membiarkan objektif dilepaskan. Dan Dewa membalaskan dengan keuntungan yang berlipat ganda, serto kill, bahkan base yang dihancurkan. EVOS Glory dengan line up barunya memang sudah menunjukkan kreativitas, memang sudah menunjukkan agresivitas, tapi belum dengan kemenangan yang berkualitas. Annabelle sempat di absen memang. Season lalu ada kejadian dia di solo kill oleh Angela, sekarang Harit di absen satu-satu dan Azura outplay di top lane itu benar-benar nge-shutdown Annabelle dari farmingannya. Dan untuk masuk ke dalam base-nya tadi hampir aja Ray kena solo kill sama Psychots. Tapi entah kenapa nggak ada follow up damage sama sekali. Entah komunikasinya kah yang nggak nyampe karena Ray kena Wave Dragon. Menurut gue itu udah harga mahal banget yang dilakukan Psychots. Dan ini adalah satu momentum yang begitu bagus ya. Mereka emang fokus ya. Walaupun tadi masih ada beberapa player Masih? dari EVOS tapi mereka cuekin aja udah. Yang emang bisa nahan badan, tahan badan. Revitalize tadi udah kelihatan juga dalam area tersebut.
Mereka fokus menuju ke kemenangannya Dewa United. Itu sih, walaupun tadi ada sempat solo kill juga dari Ray-nya, tapi kayak mereka cuek. Mereka fokus ke base. Mereka tahu objektifnya seperti apa, Yap. apalagi nanti minion juga bakal muncul kembali, sehingga ya mau nggak mau mereka fokus endgame dari Dewa. Oke, match point untuk Dewa United. Akankah mereka mulai beranjak naik dari klasemennya? Atau malah sang macan yang akhirnya menyamakan kedudukan dulu dan memaksa game 3? Nah itu yang kita belum tahu ya. Karena tadi sepertinya di game yang pertama untuk beberapa menit pertama. Oke lah Prof ya. Kayaknya Oke. ada sebuah hal baik nih dari Bos Glory. Positif lah untuk 2-3 Positif, menit awal iya. lah ya. Kayak agresivitasnya dapat, terus juga mungkin exploit ke jungle-nya juga oke banget. Oke. Main Fanny-nya juga cocok teritorialnya gitu loh. Pas Soalnya ya. di area jungle yang sempit emang tempatnya bagus. Tapi kayak lama-kelamaan lagi dan lagi. Mereka hilang satu persatu. Ya mereka kebingungan akan melakukan apa. Ya. Setup yang gagal dan gagal. Ya begini Iya, hasilnya. itu dia masalah utamanya juga. Dan mungkin kalau kita intip sedikit nih player highlight-nya ya. Yap. Bagaimana mungkin momentum yang mulai terpatahkan pelan-pelan. Itu semuanya juga gara-gara setup 4-nya dari Dewa yang cepet banget loh untuk rebuild-nya. Mereka kena first blood, mereka keculik satu membernya. Tapi seenggaknya ketika Mueza bareng sama Sorizo, ini chain CC-nya nggak berhenti-berhenti loh. Sorizo-nya main Arlot bener-bener kayak Lancelot. Maju, keluar lagi pakai Vengeance. Tiba-tiba ada Final Slash, dia ganyang 2-3 pemain dari EVOS Glory. Dan itu yang menghentikan bagaimana gerakan kasar dari Annabelle yang tadi early game-nya udah dapet padahal. Bahkan setelah turtle kedua ya, gue ngeliat pick off-nya nih. Yang dimana kan, ya kita tahu Chow lah, Chow tipe kali pick off. Tapi masuk di turtle setelah turtle kedua, gue lebih ke Sorizo loh. Yang sering banget bikin momentum pick off dengan Yap. Final Slash-nya. Iya, malah dibales ya. Yang harusnya momentum itu dipegang sama Chow tapi dipegang sama Arlot. Ini dia 1v1-nya. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini ya, sedikit ada bantuan sebenarnya dari Sorizo. Jadi nggak literally solo kill, tapi ini dia sosok yang mungkin mendapatkan sorotan juga dalam teamfight besar. Bermain teamfight bisa pick off pun jadi. Oke. Dan ini dia player of the game kita. Sorizo. 3 kali tumbang tapi 7 kali assist. Full defense, dia sadar kalau memang Dewa United butuh badan. Iya, karena nggak ada badan lagi sih. Daripada mungkin dia fokusnya bikin ke Fury Hammer, dia nggak butuh-butuh banget ke Fury Hammer. Ada Hayabusa gitu loh yang emang tugasnya membuat Fury Hammer dan mendeliver damage. Bahkan kalau kita lihat mungkin dari pemilihan Thunderbelt-nya aja, yang sebenarnya agak sedikit banyak nih digunakan oleh teman-teman dari Dewa. Karena Muezanya bikin Thunderbelt, Sorizo-nya juga bikin Thunderbelt. Sehingga ya true damage-nya ini loh yang ternyata ngebuat rata-rata ketika ada counterplay, Dewa juga punya damage walaupun itu lini depan. Itu dia. Pas banget tadi. Tapi tetap si early game gue suka banget pick off-nya Psychots, Be. Kayak dia tahu target dan dia tahu posisi. Sama timingnya Annabelle datang sih itu. Chow kayak Fanny sinergi kan. kan? Iya, Chow Fanny-nya ready banget gitu loh untuk dari awal main. Dan emang tujuan dari Chow EXP ya udah pastilah. Dibandingkan dengan Chow-nya di roamer, harus nungguin menit 2 kalau nggak dapet turtle. Menit 3 lah mentok-mentok dapetin The Way of Dragon. Mendingan dari awal. Langsung flicker, langsung makan satu. Dan ya mungkin karena di awal siapapun masih bisa dimakan. Tapi masuk ke turtle yang kedua. Nah, ini nih. mulai Ini nih. goyang. Kayak mulai sadar gitu loh, Dewa harus nge-cancel Psychots-nya dulu, main front to back. Dan biarin aja kalau soal DPZ. Karena apa? Karena DPZ ketika nanti di retry sama Ray, itu tuh Dominator Descent-nya tiba-tiba udah sekarat aja. Iya. Dipukul pakai Phantom Shuriken sekali, hilang. Dan selagi target mereka dari tadi bukan Sorizo, Sorizo akan menggagalkan itu semua gitu. Setuju. Harus banget target Sorizo. Harus target Sorizo tapi nggak ada yang target Sorizo karena Sorizo-nya bermain in the bush. Hiding in the bush. Dan ini dia momen ketika Psychots menangkap Ray ya. Hingga akhirnya Ray dicari sama Annabelle ke area jungle. Dan ini mungkin yang membuat ya fokusnya juga terpisah menjadi 2. Kayak ada yang fokus ke base, Annabelle juga fokus untuk nge-kill tapi minion mid lane juga nggak ke-cut. Hingga akhirnya Lord nggak ada yang bisa take down dan game dipegang sama Dewa. Tapi agak susah sih. Mungkin pilihan dari Annabelle tadi adalah pilihan yang berat. Ikut defense atau cut wave-nya. Dan dia pilih untuk cut wave. Walaupun ya akhirnya gagal ya. Akhirnya gagal Yeah. karena Lordnya nggak ada yang clear juga. Tapi memang Fanny, gua rasa tugas terbaiknya itu cut wave. Ya cut wave. Makanya nggak heran Fanny dan Link ini kayak top priority banget lah untuk di-ban. Untuk dibuang sebelum adanya drafting phase dimulai ya. Karena seperti yang kita tahu untuk urusan cut wave ini adalah permainan macro play assassin. Dan rata-rata sisanya kalau assassin-assassin yang selain Link dan Fanny itu baru tuh mainan mechanical play-nya. Mainin deliver damage-nya biar lebih optimal. Dan dengan pemilihan itemnya 2 Thunderbelt. Sebenarnya ini agak sedikit rebutan nih untuk cari stack-nya kan. Tapi lumayan efisien karena emang Sorizo-nya yang agak sedikit ngalah di belakang. Dia yang memilih untuk melakukan counterplay. Dia yang memilih untuk melakukan cancellation terhadap Psychots. Yang memang tugas Psychots ini adalah sebagai inisiator. Dan nanti bisa di follow sama Annabelle serta Aleva di belakangnya.
Oke. Rose Gold bahkan udah diambil juga sama Ana.